Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel Sylvia. Jadi di video kali ini aku rencananya mau bikin stick Royco. Siapa di sini yang bisa bikin juga? Boleh komen di bawah ya. Nah, biasanya stick Royco ini disediakan sebagai jajanan pas hari Lebaran. Langsung aja bahan-bahan yang pertama yaitu tepung terigu. Terus yang kedua ada margarin. Nah, ini aku pakai merek Palmia. Tapi aku nggak endorse, tapi kalau Palmia pengen endorse boleh banget. Nah, selanjutnya ada ragi instan, dan bahan terakhir ada 1 butir telur. Nah, ini takarannya udah sesuai ya guys, 1 kilo tepung untuk 1 bungkus margarin, 1 bungkus ragi instan, dan 1 butir telur. Nah, langsung aja kita masuk ke step pembuatannya. Yang pertama pastinya kita sediain kompor untuk melelehin margarin. Nah, ini langsung aja aku pakai kompor yang baru aku review kemarin dan panci yang baru aku beli juga. Langsung aja kita lelehin 1 bungkus margarin. Masukin semua ya guys, 1 bungkus margarinnya, jangan sampai ada yang nyisa. Nah, pastiin bersih gitu 1 bungkusnya biar kita nggak mubazir juga kan. Nah, ini langsung aja margarinnya kita panasin supaya leleh semua ya guys. Nah, ini dia masih ada sedikit sisanya di bungkus margarinnya, aku tambahin lagi. Masak aja terus sampai margarinnya leleh. Nah, ini aku coba aduk ya. Kayaknya udah mencair semua, tinggal sedikit lagi sih. Nah, kalau dirasa udah margarinnya udah cair semua, kita matiin aja kompornya dan sisihkan margarinnya supaya jadi lebih dingin. Nanti pas udah dingin baru deh kita mulai proses pembuatan kuenya. Sembari itu kompornya kita pinggirin dulu karena space di mejanya terbatas ya guys. Nah, ini kita lanjut untuk step seterusnya, yaitu 1 butir telurnya kita kocok lepas. Nah, pastiin sebelum kita mulai masak telurnya udah cuci ya guys untuk kebersihan. Nah, ini kenapa telurnya dipecahin di mangkok terpisah, supaya saat pengocokan telurnya bisa lebih merata, dan untuk menghindari nanti adanya telur-telur yang busuk dan merusak bahan-bahan yang udah kita punya ya kan guys. Nah, kalau kocok telurnya udah kita pinggirin, lanjut kita sediain 1 wadah besar baskom atau apapun itu yang bisa menampung 1 kilo tepungnya. Nah, di sini aku pakai baskom yang lumayan besar ya. Terus langsung aja kita tuangin 1 kilo tepung yang kita punya. Tepungnya tepung terigu ya guys. Nah, kebetulan aku pakainya tepung terigu kiloan aja, soalnya lebih murah ya. Dan untuk kue stick Royco menurut aku masih aman sih pakai tepung terigu kiloan. Nah, ini langsung aja kita tuang 1 butir telurnya dan langsung aja kita aduk. Tapi sebelum itu pastiin tangan kalian udah dicuci dengan bersih dan pakai sabun ya guys. Kalau untuk makan sendiri sih aku langsung aja nggak pakai sarung tangan, tapi kalau untuk dijual lebih baik kita pakai sarung tangan ya guys untuk menjaga kebersihan dan kualitasnya. Nah, ini karena aku untuk makan sendiri jadi langsung aja. Pastiin telurnya tercampur rata ke setiap bagian tepungnya ya guys. Nah, kalian aduknya lumayan lama juga nggak apa-apa, yang penting tercampur dengan rata gitu. Jangan lagi ada tepung-tepung yang menggumpal. Oh iya, untuk tepungnya kalau seandainya ada yang menggumpal, nah lebih bagus sebelum kita tuang ke dalam baskom tadi kita saring dulu atau diayak dulu. Nah, kebetulan tepung aku ini kayaknya masih baru dan nggak ada yang menggumpal, makanya aku langsung tuang aja.
Oke, nah ini aku aduk-aduk telur di dalam tepungnya lumayan lama ya guys. Ini udah selesai, aku mau nambahin ragi instan. Nah ini aku mau masukin ragi instannya 1 bungkus juga, udah aku tambahin sedikit air. Langsung aja kita tuang. Sama kayak telur tadi, kita aduk gak apa-apa lama, yang penting tercampur dengan rata. Karena ragi instan penting juga ya guys, supaya nanti hasil stick royco-nya bagus dan mengembang gitu. Nah aduk-aduk terus sampai ragi instannya udah tercampur rata. Aku rasa ini udah. Dan selanjutnya aku menambahin margarin yang tadi udah dicairkan atau dilelehkan. Nah ini suhu margarinnya udah dingin ya guys, kan tadi udah kita diamkan selama beberapa menit sembari kita menguleni tepung dengan telur dan raginya. Oke, lanjut sama seperti step sebelumnya, kita uleni lagi sampai dia tercampur dengan merata. Pokoknya harus merata ya guys, jangan sampai ada yang kebuang gitu, ada yang enggak, kena telur, kena ragi, kena margarinnya. Oke, lanjut kita aduk-aduk. Dan ya seperti biasa kita pantang untuk membuang bahan-bahan yang ada ya kan guys, nggak boleh mubazir. Makanya aku tuang lagi karena kelihatannya masih ada sisa margarin di pancinya. Oke, aduk-aduk lagi, dan ini menurut aku lumayan memakai tenaga ya guys. Kalian pokoknya harus uleni secara merata dan harus pakai tenaga gitu biar adonannya nanti tercampur dengan baik. Nah ini menurut aku margarinnya udah tercampur dengan rata ya guys. Selanjutnya kita tambahin air sedikit demi sedikit untuk membentuk adonan yang kalis, supaya nanti gampang pas kita muter pakai mesinnya ya. Kan kita kalau bikin kue stick royco ini ada mesinnya kan, mesin ampia. Nah itu tuh supaya gampang digiling pakai mesin ampianya harus dibentuk secara kalis adonannya. Nah ini langsung aja kita tambahin air sedikit demi sedikit. Pokoknya tambahin aja sampai adonannya bisa menggumpal dan kalis.
Nah, ini step yang aku bilang memakai tenaga yang banyak ya guys, karena menguleni adonannya itu emang benar-benar kita pakai tenaga supaya adonannya kalis gitu. Nah, ini dia setelah beberapa kali adonannya kita tambahin air, akhirnya jadi juga adonan yang kalis dan bisa kita mulai ke step selanjutnya gitu. Nah, ini aku masih padat-padatin lagi adonannya biar nggak ada lagi tepung-tepung yang bergerindil-gerindil, dan ya gampang untuk kita nanti giling pakai ampianya. Nah, ini dia, pokoknya kalau kalian juga bikin stick Royco, kalian harus bikin sampai adonannya jadi kayak gini ya guys, dan nambahin airnya jangan banyak-banyak, secara bertahap aja supaya nanti nggak terlalu lembek. Nah, ini menurut aku adonannya udah kalis, udah bisa dibagi jadi bulatan yang kecil-kecil lagi supaya nanti gampang diampia. Nah, ini langsung aja kita ambil sedikit-sedikit ya adonannya, terus kita bulet-buletin, kita masukin ke wadah yang berbeda. Nah, ini langsung aja, pokoknya pas kita ngebulet-buletinnya itu juga harus diuleni lagi ya guys, jangan cuma dibulet-buletin aja. Nah, adonannya aku uleni lagi ya guys, lumayan lama, ini aku taruh dulu langsung aja, terus kita lanjut lagi ke bulat-bulatan yang kedua. Nah, ini sama lumayan memakan waktu juga, tapi menurut aku di sini sih bagian yang paling serunya gitu, cuma emang memakan tenaga gitu. Nah, langsung aja kita bulet-bulet lagi, kita uleni lagi sama kayak bulatan yang pertama tadi. Nah, supaya cepat langsung aja kita sulap adonannya ya guys. Tuh, langsung jadi kan banyak banget bulatan-bulatannya. Nah, ini dia hasil adonannya yang udah kita bulet-buletin. Nah, ini kita masuk ke step selanjutnya, kita giling pakai mesin ampia. Maaf ya guys kalau agak berisik, tuh tiba-tiba ada yang lewat, tukang jual es krim. Nah, ini langsung aja kita ampia adonannya yang tadi udah kita bagi jadi kecil-kecil. Nah, kita masuk dulu ke nomor 1. Kalian yang punya mesin ampia pasti tahu, atau pernah megang mesin ampia pasti tahu ada nomor-nomornya kan, untuk membagi ketebalan adonan yang kita mau. Nah, ini kita mulai dari nomor 1 dulu. Ini kan nomor satunya udah selesai nih. Selanjutnya aku mau ganti, langsung loncat ke nomor 3 karena aku mau bikin stick Royco. Stick Royco itu adonannya lumayan tebal ya pas dibagi-bagi. Nah, makanya aku cuma sampai nomor 3 aja. Nanti setelah digiling di nomor 3 aku bakalan langsung bikin stick Royco nya.
Nah, ini tadi adonan yang udah digiling pakai nomor 1 aku gunting lagi jadi lebih pendek, supaya nanti gampang pas ngegiling di nomor 3. Dan mungkin ini ukurannya juga nanti pas aku bentuk stick royco-nya panjang-panjang, kan makin kecil nomornya makin tipis hasil adonannya. Nah, untuk adonannya udah dipotong pendek nanti bakalan jadi lebih panjang gitu. Langsung aja kita gunting-gunting. Nah, ini kalau udah selesai kita gunting langsung aja kita giling lagi adonannya. Nih udah di nomor 3 ya guys. Lumayan agak struggle ya karena ngerjainnya sendiri. Enaknya ngerjain ini tuh berdua, ada yang muter dan ada yang megang adonannya. Nah, kayak gini hasilnya. Langsung aja kita puter-puter semua adonannya. Nah, ini udah habis semua ya adonan tahap pertama yang digiling pakai nomor 3. Langsung aja kita bentuk jadi stick royco di bagian sini. Nah, ini aku nggak tahu ini nama bagiannya tuh apa. Nah, maaf banget guys, ternyata pas bagian aku ngegiling jadi stick royco-nya nggak ke record. Langsung aja kita masuk ke video proses penggorengan stick royco-nya. Ini aku udah nggak sabar. Yang pasti kita panasin dulu minyaknya sebelum kita mulai menggoreng. Ini aku lagi manasin minyak. Oh iya guys, tips supaya hasil stick royco-nya itu lurus dan panjang-panjang. Nanti pas proses menggoreng itu kita harus lurusin juga pas menggorengnya. Jangan sampai adonannya itu melingkar gitu atau menggulung. Nah, itu tuh hasilnya nanti nggak bakalan lurus gitu. Nah, ini dia minyaknya udah mulai panas. Aku mau coba dulu deketin telapak tangan, kira-kira bakalan udah kerasa belum panasnya gitu. Tapi jangan dimasukin juga ya guys tangan kalian ke dalamnya, bahaya. Nah, ini karena aku kurang yakin dengan suhu yang aku rasain tadi, aku coba untuk masukin aja sedikit dari adonan stick royco-nya.
Nah ini kelihatannya belum terlalu panas ya minyaknya guys, soalnya masih lumayan lama adonannya itu untuk naik ke atas gitu. Ini kita coba masukin sekali lagi ya untuk mastiin. Tuh kan benar suhunya belum terlalu panas. Pokoknya nanti kita masukin pas minyaknya udah bener-bener panas gitu. Ini dia guys, menurut aku minyaknya udah cukup panas. Langsung aja kita masukin adonan stick Royco-nya. Nah ini biar bagus kita masukin satu-satu dan lurus ya guys. Pastiin kalau bisa sebisa mungkin lurus gitu. Dan tips selanjutnya kalau menggoreng itu pastiin nggak terlalu banyak sekali masuk. Pokoknya harus ada ruang untuk si adonannya itu mengembang. Nah ini pokoknya kayak gini aja prosesnya. Kalian jangan salfok sama tangan aku yang menyilang-menyilang dan ribet-ribet kayak gini. Supaya hasilnya bagus pokoknya tuh harus lurus gitu pas kita masukin. Nah ini kita masukin lurus pun hasilnya kadang masih ada yang bengkok-bengkok gitu guys. Ini aku nggak masukin terlalu banyak supaya masih ada ruang untuk si adonannya itu mengembang. Karena ini kan konsepnya stick Royco. Nah beda lagi kalau kue bawang. Kue bawang itu dia nggak diperlukan untuk hasilnya itu mengembang gitu, tipis juga nggak apa-apa, bagus gitu. Nah ini kita masak sampai warnanya agak kecoklatan. Oh iya, rasa stick Royco ini itu cenderung asin gurih sedikit aja karena ada rasa dari margarinnya. Untuk supaya rasanya lebih asin, nanti kita tambahin bubuk Royco di dalam toplesnya. Nah itu baru deh jadi namanya stick Royco. Oke guys, ini kita masak sampai kecoklatan ya. Oke guys, kalau udah kecoklatan kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan minyak yang ada ya, supaya nanti hasilnya jadi lebih kriuk-kriuk, nggak berminyak gitu. Nah ini dia hasilnya guys, udah agak kecoklatan tapi nggak terlalu coklat. Kita tiriskan dulu minyaknya dan kita taruh di wadah yang udah disediakan. Nah untuk penyimpanannya biar awet, kita masukin ke dalam toples yang kedap udara ya guys. Ini aku taruh di piring untuk dimakan sekarang aja sih. Soalnya kalau di balik kamera udah banyak yang antri guys, bocil-bocil di rumah. Nah ini dia guys hasil sementaranya. Sengaja aku nggak masukin video panjang penggorengannya itu karena lama banget makan waktu. Nah sebelum aku akhiri videonya aku mau cerita-cerita guys. Ini aku lagi buka paket kompor yang tadi aku pakai untuk bikin stick Royco. Kompornya itu kompor portable 2-in-1, bisa dipakai gas portable atau gas LPG merek Progas yang menurut aku desainnya bagus dan simple tapi elegan gitu. Harganya juga affordable menurut aku, mulai dari 190 ribuan aja. Warnanya ada hitam sama putih dan ini aku kebetulan pesannya yang warna putih. Oh iya, untuk kompor ini udah free koper untuk penyimpanannya juga ya guys. Ini dia, mari kita lihat bentukannya. Nah kesan pertamanya mewah kan guys. Aku pilihnya yang warna putih. Sebenarnya bukan ke putih sih, lebih ke silver ya. Nah ini
bentukan kompornya. Kalau kalian mau samaan, nanti linknya aku taruh di description box ya. Dan pastiin kalau beli barang, terutama yang peralatan kayak gini, harus kita cek dulu apakah berfungsi atau enggak. Dan pas unboxing wajib bikin video biar gampang retur kalau seandainya ada kendala sama barang yang kita pesan. Nah, ini aku mau coba dulu pakai kompornya, kira-kira beneran nyala apa enggak. Langsung aja kita masukin gas portable-nya ke dalam kompor, dan pastiin ada besi yang kecil tuh masuk ya ke dalam celah kompornya dan terpasang dengan benar. Nah, ini dia, langsung aja dimasukin. Oh iya, setelah kita masukin ini udah pastiin benar, udah pastiin lurus, kita langsung aja tekan pengunci tabung gasnya biar nggak ada kebocoran. Dan untuk keamanan, pastiin tutup tabung gasnya itu kita tutup dengan benar ya guys. Nah, fungsi penutup gas yang ada di kompor itu adalah untuk melindungi si tabung gasnya dari panas api yang nanti dihasilkan ketika kompor kita nyalain. Nah, ini untuk keamanan dan keselamatan kita juga. Langsung aja kita nyalain kompornya. Kalian lihat nggak guys, apinya biru cantik. Dan untuk yang suka bikin konten masak, bikin video estetik, menurut aku kompor ini udah bisa buat ngebantu banget ya. Nah, ini dia detail kompornya, aku videoin secara sekilas aja, kalian bisa lihat sendiri gimana tampilan kompor ini. Oh iya, seperti yang aku bilang di awal tadi, kompor ini sudah termasuk kopernya. Jadi kita mau nyimpan nggak usah ribet-ribet lagi dan bisa kita bawa kemana-mana. Namanya juga kompor portable ya kan guys. Oke, produk selanjutnya aku mau kenalin sama kalian teflon dari Rochelle. Aku belinya yang di ukuran 22 cm. Nah, ini tadi yang aku pakai untuk ngelelehin margarin. Nah, untuk spesifikasinya sendiri kalian boleh lihat di tokonya langsung. Nanti aku taruh link di deskripsi. Nah, kalian boleh buka link itu. Dan menurut aku desain dari pancinya mewah ya guys, bagus. Aku suka banget gagangnya karena motifnya kayak kayu. Cuma aku kira pertamanya itu kayu, dan ternyata setelah aku pegang kayak karet juga ya guys. Cuma aku nggak tahu nih apakah ini kayu atau perasaan aku aja ini karet. Ada yang tahu boleh banget komen di bawah. Nah, ini cantik kan? Ini tuh aku keracunan dari live yang ada di e-commerce. Oke, pokoknya cari aja, banyak kok. Nah, ini dia detail produknya. Cantik kan guys, warnanya putih ke krem-kreman gitu. Gagangnya gagang kayu. Kalau kalian yang mau samaan boleh klik link di deskripsi. Oh iya guys, aku mau ngasih tahu untuk yang pakai kompor portable apapun merek dan jenisnya, kalian wajib banget untuk copot lagi gas portable yang dipasang kalau kompornya udah nggak dipakai, dan tutup lagi tabung gasnya. Ini untuk keamanan diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita.